Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal musallin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, teladan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat dan berpesan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Dalam istilah tarbiyatun ruhiyah, kita mengenal bahasa Jafa. Jafa memiliki pengertian yang sangat luas. Kandungannya bernilai akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Dia ada rasa tinggi hatinya, sombong, congkak, tidak peduli kepada sesama, mengabaikan ajaran-ajaran Allah, mengabaikan sunnah-sunnah Nabi, berhubungan dengan hal-hal yang masih hidup, dan juga berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, juga berhubungan dengan syariat-syariat Islam, simbol-simbol Islam. Kita khawatir tanpa sengaja kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat jahat, kerendahan akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada syariat Islam, dan kepada umat Islam. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama yang dikatakan orang-orang yang punya akhlak yang buruk. Rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa lil mu'minin. Seorang laki-laki atau perempuan, dia berdoa hanya untuk dirinya saja. Doa begitu panjangnya, banyaknya, dia lupa menyelipkan doa untuk kedua orang tuanya. Dia lupa menyelipkan doa untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara orang-orang yang kurang akhlaknya, kurang kepeduliannya kepada orang tuanya dan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di setiap doanya, ajak doa untuk kedua orang tua kita, dan doakan umat Islam sekurang-kurangnya. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir ummat sayyidina Muhammad,
Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rafa' darajata ummat sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun yaqra'ul Qur'an wala yaqra'u fi kulli yawmin mi'ata ayah. Termasuk juga orang-orang yang kurang adab kepada Al-Qur'an, kurang memenuhi bacaan Al-Qur'an. Seseorang yang sudah membaca Al-Qur'an dalam satu hari satu malam, bacaannya tidak sampai kepada 100 ayat. Man qara'a mi'ata ayah faqad adda haqqal qiraah. Barang siapa membaca dalam satu hari satu malam 100 ayat, sungguh dia telah memenuhi hak-hak Al-Qur'an. Ini tuntunan daripada ulama-ulama kita, daripada baginda Rasul, agar dalam satu hari satu malam jangan lupa membaca Al-Qur'an sekurang-kurangnya 100 ayat. Masyaallah muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Rasul mengatakan sebaik-baiknya kalau bisa satu hari satu juz. Man syaghalahul Qur'an a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin. Barang siapa yang selalu menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Yang berikutnya, rajulun dakhala al-masjida wa kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Seseorang yang kurang adab kepada rumahnya Allah, kepada masjidnya Allah. Dia masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam bait min buyutillah, sampai dia keluar, dia kagak sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Enggak sempat dia masuk ke masjid, dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wamin adab, dan dia beradab orang masuk ke masjid, kaki kanan sebelum masuk baca sekurang-kurangnya Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu jangan duduk, kata Nabi, ya, sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Kalau hari Jumat, bimbingan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqul Ubudiyah disebutkan, sebaiknya kalau hari Jumat sholat sunnahnya 4 rakaat 1 salam. Di setiap 1 rakaat membaca Al-Fatihah dan khamsuna dan 50 kulhu. Di selama 4 rakaat sebanyak 200 kulhu. Kata Nabi, sebelum meninggal dunia Allah singkapkan bangkunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia yang berikutnya, yang termasuk bagian daripada sifat yang tercela. Rajulun yamurru 'alal maqabir wa lam yusallim 'alaihim wa lam yad'u lahum. Seseorang laki-laki atau perempuan melewati kuburan-kuburan. Kita dalam berkendaraan, naik motor atau naik mobil atau berjalan kaki, kebetulan kita melintasi kawasan-kawasan yang di sana ada kuburan, jangan lupa mengucap salam kepada ahli kubur. Sekurang-kurangnya assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lalu kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ada alaqah antara kita yang masih hidup dengan orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Nabi mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat. Sungguh kasihan orang-orang yang berada di alam kubur seandainya tidak ada orang-orang yang masih hidup. Inilah umat baginda Rasul, yakhrujuna, keluar dari kuburan telah diampuni seluruh dosa-dosanya. Padahal masuk kuburan bawa dosa yang banyak. Ya, dengan sebab kita umat Islam sesama saudara, mohon ampun untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin, dan mereka sangat membutuhkan dakwatan, doa-doa dari kita yang masih hidup. Berikutnya, rajulun aw imra'atun nazala fi mahallatihi ma'alimun walam yadhhab ilaihi ahadun.
liyata'allama minhu syai'an minal ilm. Ada guru datang ke kampung kita, ada guru datang ke masjid kita mau ngajar. Kita dengar, kita tahu, ya, kita kagak menyempatkan diri kita untuk datang, belajar, bertanya kepada orang alim. Kalau duduk di majelis ilmu, diampuni dosa-dosa kita. Selama kita tidak ngobrol dalam pengajian, yuk tabu, dicatat kita sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Seluruh makhluk mohon ampun kepada kita, malaikat mohon ampun kepada talibul ilmi, dan Allah ridha kepada penuntut ilmu. Yang berikutnya, rajulun da'ahu rajulun ila diyafah. Kita suka diundang oleh tetangga kita, oleh saudara-saudara kita, ya, tetapi kita tidak memenuhi panggilan undangan saudara-saudara kita itu. Ini termasuk orang-orang yang juga hatinya jaf, kurang kepedulian dalam membentuk ukhuwah persaudaraan kita sesama orang muslim. Nabi mengatakan, man du'iya ilal walimah falyatiha. Barang siapa yang diundang ke sebuah walimah, sebaiknya dia datang. Berikutnya, syabun yudayyu syababahu, yang termasuk juga penyakit hati, kurang adab, ya, kurang menghargai waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Seorang pemuda yang membuang masa mudanya, padahal waktunya kosong, ya, dia tidak pergunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, memperbaiki adab. Waktunya habis dengan hal-hal yang percuma, habis dengan hal-hal yang tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, rajulani tarafaqa. Ada dua orang yang bertemu, ngobrol sudah sekian lamanya, tapi lupa dia menanya siapakah namanya. Ya, umat Islam dianjurkan oleh baginda Rasul, kalau ketemu saling menyapa dan jangan lupa tanya namanya siapa, alamatnya di mana. Ya, jalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang terakhir, rajulun syab'anun wa jaruhu ja'iun wa la yu'tihi syai'an min at-ta'am. Ada orang yang malamnya tertidur dengan kondisi yang kenyang, banyak makanan di rumahnya, sementara ada tetangga-tetangganya yang kekurangan, tidur dalam keadaan lapar. Kita tidak ihtimam, tidak perhatian pada saudara-saudara kita yang tidak punya. Inilah bagian daripada yang harus kita perbaiki dalam muamalah kita kepada Allah, muamalah kita kepada baginda Rasul, muamalah kita kepada agama, muamalah kita kepada yang sudah meninggal dunia, dan muamalah kita kepada yang masih hidup. Semoga bermanfaat. Terakhir, mari sama-sama kita dengarkan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastami'una al-qaula. Orang-orang yang telah mendengarkan pernyataan Allah, mendengarkan tausiah ulama-ulama, fayattabi'una ahsanahu, sebaiknya dia mengikuti apa-apa yang telah disampaikannya dengan sebaik-baiknya. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, mau membuka hatinya, meluaskan pikirannya untuk melaksanakan apa-apa yang dia dengar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله العزيز الغفار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار تبصرة وعبرة لذوي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما فقال تعالى آمرا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرض الله عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارفع درجة أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر